Oke, Shalom, selamat pagi. Selamat hari Minggu, rekan-rekan kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun kau berada pada pagi hari ini. Mari jabat tangan saudara-saudarimu atau istri atau pasangan atau anak-anakmu yang ada di kiri kananmu, silahkan. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita masih dikasih anugerah kesehatan, kita masih bisa tatap muka, kita masih bisa menikmati anugerah Tuhan lewat hari yang indah, hari yang cerah Tuhan kasih buat kita hari ini. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama lebih lagi bersama dengan gereja Tuhan, bersama dengan rekan-rekan sekerja kita di Kemah Daud, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Yes, kita mau datang kepada Tuhan. Sekanara kata kaya naraka sivia. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk segala perkara yang Tuhan buat dalam hidup kami sepanjang 1 minggu ke belakang. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang setia. Allah kami Allah yang ajaib, yang selalu menyatakan kebaikan-Nya. Baik dalam keadaan kami bersuka cita, bahkan kami berduka cita sekalipun, Engkau selalu menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Itulah kebenaran-Mu, itulah firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu, gereja-Mu Tuhan, kami rindu bersama-sama menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami rindu Tuhan merayakan kemenangan kami bersama dengan Bapa. Terima kasih. Yes Lord. Haleluya. Engkau ajaib. Kami mau nikmati Engkau. Terima kasih, Engkau luar biasa. Kami mau nikmati Bapa pada pagi ini. Syukur, syukur kami naikkan padamu Yesus. Lewat mazmur, lewat pujian, lewat senandung, kami mau beri yang terbaik. Yes God. Mari gereja Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk kita boleh naikkan pujian dan penyembahan kita. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Yes Lord. Yes. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saya mengajak setiap kita, gereja Tuhan, ayo mari bangkit berdiri. Yes God, kita naikkan pujian ini dari awal. Kita katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Rasakan kuasa yang tak terbatas Tuhan. Ya. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap hati, segenap jiwaku sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Engkau besar. Segenap jiwa, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Engkau besar, Engkau besar, Kau besar, Engkau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, amin, terjadi di sini. Kesembuhan, amin, terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kebangkitan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus ada, Yesus nyata, Yesus hadir di sini. Dalam hadiratnya kami temukan pribadi. Yesus hidup, Yesus hidup. Dia yang nyata dalam hidup. Dia hadir, beri kemenangan buat kami. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Haleluya, Engkau nyata, Engkau hidup. Terima kasih ya Yesus. Kau beri kemenangan, Kau beri kehidupan, Kau beri kebebasan. Haleluya. Yes God, yes God. Yes. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari gerejanya nyatakan, ku tinggikan Engkau, Raja yang layak, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau. Nyatakan sekali lagi, mari gerejanya. Ku tinggikan, yes, amin, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, ku kagum akan Engkau. Ku kagum, ku kagum akan Engkau Tuhan. Berikan sorak saya kita yang terbaik buat Allah kita yang hebat, Allah kita yang dahsyat. Yes.
Layak, sungguh layak. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang hebat. Sungguh benar bukan karena kuat dan gagah kami, namun karena kasih karunia-Mu Tuhan yang membuat kami hidup berkemenangan. Karena Engkau hadir di dalam hidup kami, itulah yang membuat kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam segala perkara yang Tuhan perhadapkan bagi kami. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau merayakan kemenangan kami bersama dengan Tuhan. Kami mau beria-ria dengan Tuhan. Kami mau bersuka dengan Tuhan. Kami mau menyatakan kebaikan-Mu ya Bapa. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat sorak-sorai, lewat tepuk tangan kami, bahkan lewat setiap gerak-gerik tubuh kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Yes, pagi sampai dengan selesai ibadah kami serahkan. Biar Roh Kudus mengalir, melawat, menjamah setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat. Yes, kita berikan sorak-sorai kita yang terbaik buat Allah kita. Allah kita yang hebat, Allah kita yang dahsyat. Yes, haleluya, haleluya, amin. Yes. Mari serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Yes, serukan namanya ya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Ya, Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus
Raja. Ya, 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 ya luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Yes, amin. Yesus nama di atas segala nama, amin. Dia hebat, dia dahsyat dalam hidup kita. Ada yang mau bagi berkat? Saudara-saudari sekalian, dipersilakan. Apakah ada dari Bapak Ibu yang ada di rumah, rekan-rekan sekalian? Ada. Barangkali ada yang mau sharing tentang apa yang dialami dalam beberapa waktu terakhir ini. Semua mengalami kemenangan? Amin. Oke, kalau masih malu-malu mungkin ada di waktu yang lain atau ada nanti mau sampaikan lagi. Kita mau naikkan pujian kembali, kita nyatakan bahwa benar kita adalah lebih dari pemenang di dalam segala perkara yang Tuhan perhadapkan bagi kita. Yes. Ya. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ya, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Karena ketetapan Tuhan kita lebih dari pemenang. Yes, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Mari gerejanya katakan dan nyatakan baginya yang berkibar. Yes. Katakan ke kiri kananmu, bangkitlah gerejanya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Nyatakan sekali lagi.
kananmu saudara. Kita lebih dari pemenang. Yes. Karena itulah firman Tuhan buat kita. Kita lebih dari pemenang. Say, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan dengan keras, dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yes, haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yeah. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Yes. Yes God. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Yes. Sungguh benar Tuhan. Bukan karena apa yang telah kami perbuat, tapi karena apa yang telah Engkau perbuat. Dengan begitu kami katakan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. More than a conqueror. Tuhan, kami bersyukur dengan ketetapan yang Yesus sudah berikan bagi kami. Saat Engkau sudah mati di kayu salib, di saat itu pula Engkau katakan sudah selesai dengan setiap perkara. Dan Engkau sudah menyatakannya bagi anak-anak yang Engkau kasihi Tuhan. Dan benar, dengan iman kami mau menerima, meraih, mengambil semua berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Yes Lord. Yes. Shenara kata kaya nara kasih. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk kita menerima firman kebenarannya. Biarlah tanah hati yang gembur, tanah hati yang baik, tanah yang dipersiapkan untuk firman-Nya boleh bertumbuh, berakar, berbuah di dalam hidup kita. Itulah yang terjadi atas setiap gerejanya, atas setiap jemaatnya yang mendengarkan. Dan Bapa, kami rindu Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang mau untuk diajar, mau untuk dibentuk oleh Engkau di dalam segala hal yang Tuhan sudah perhadapkan di hadapan kami, yang menjadi bagian kami. Kami percaya seluruh kebaikan semua Tuhan sudah sediakan bagi kami. Yes Lord. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Hari ini aja, bukan karena kuat, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk menggenap kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yes, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Kami mau ikut seumur hidup, biar Kau disenangkan dengan segala yang kami buat. Ini kami terima kasih, kami bersyukur, kami punya Yesus yang hebat. Kami bersyukur Bapa, terima kasih. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut-Mu, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, saya serahkan kepada hamba-Nya. Itulah kekuatan hidup.
anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu, ku yakin anugerahnya mampu, amin, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa kami, Allah yang Maha Kudus, yang kami sembah di dalam Putramu Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini kami gerejamu, ini kami umatmu yang sudah Engkau tebus, yang sudah Engkau panggil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang sungguh berlimpah-limpah bagi kami ya Tuhan. Banyak perkara yang belum kami sadari, yang belum kami mengerti, tapi di atas semuanya itu Tuhan kami sungguh percaya anugerah-Mu ya Bapa sungguh ajaib dan dahsyat Tuhan. Dan semuanya sudah Tuhan kerjakan tuntas bagi kami ya Bapa di surga. Engkau punya rencana yang maha indah Tuhan bagi semua kami anak-anak-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, karena itu kami mau merendahkan diri khususnya pada pagi hari ini untuk kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Mari lawat kami ya Bapa, urapi hamba-Mu, nyatakan isi hati Tuhan bagi kami gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dalam kesempatan minggu ini saya rindu membagikan tentang membangun rumah kasih bagi bangsa-bangsa gitu ya. Dan sebenarnya topik ini merupakan apa ya judulnya itu ya, merupakan satu apa istilahnya ya, dari GKKD Bandung Pusat yang selama 1 tahun ini 2021 itu yang menjadi pokok doa, itu yang menjadi sasaran, itu yang menjadi kerinduan itu ya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi dari awal tahun awal tahun Penatua di Bandung Pusat, Bang Leo itu sharing tentang hal ini, tentang rumah kasih. Tapi memang saya terus terang belum terlalu paham karena istilah rumah kasih tidak ada secara eksplisit di dalam Alkitab gitu ya. Kalau kita tinggal dalam rumah Tuhan dan di situ ada kasih Tuhan, paham. Tapi kalau rumah kasih yang ada juga rumah doa ya biasa, bahkan ada lagunya. Tapi kalau rumah kasih belum familiar, tidak eksplisit gitu ya, eksplisit tertulis. Saya cari-cari pun di Alkitab nggak ada istilah, bahkan mau pakai bahasa Inggris house of love pun nggak ada gitu ya. Rumah kasih, rumah cinta nggak juga ketemu gitu ya. Jadi karena belum familiar, tapi saya nangkap apa yang disampaikan Penatua gitu ya. Puji Tuhan, sampai ada beberapa pengalaman beberapa hari terakhir sampai saya paham, oh ini yang dimaksudkan. Dan ya Bapak Ibu saudara-saudari, saya juga rindu untuk menyampaikan perkara ini ya. Mungkin saya bilang ya, saya nggak mau comot ya dari Bandung Penatua ngomong begini terus ikut-ikutan tanpa paham gitu ya. Nah, rencana nggak mau ikut-ikutan, kan ceritanya sudah dewasa ya, sudah didewasakan, mau cari topik sendiri gitu ya dari Tuhan. Tapi ya namanya kita ya, kalau Penatua Timotius Kotim bilangnya ya justru kalau anak sudah dewasa bantu visi orang tua gitu ya, karena nggak akan lepas kalau orang tua naruh visi ke anaknya terus anaknya dewasa, anaknya itu yang harus bantu mencapai. Orang tuanya ini pun juga melanjutkan visi yang diterimanya sebelumnya, dan semuanya dari Tuhan. Nah jadi ya seperti itu saya belajar, perlu waktu 4 bulan ya untuk akhirnya bisa juga ya saya paham perkara itu. Dan ada beberapa pengalaman terakhir, makanya saya mau sharing juga. Berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari dalam suasana kita secara khusus dalam ibadah
ibadah ini kita tahu bahwa Tuhan hostnya. Walaupun di sini ada host ya, ini hostnya untuk multimedia gitu ya. Tapi hostnya tuan rumahnya itu Bapa Surgawi, dan kita berkumpul pada pagi hari ini dalam ibadah ini karena Tuhan. Amin. Kita berkumpul karena Tuhan, untuk Tuhan. Jadi kita jaga hati. Ya walaupun yang di depan Bapak Ibu Saudara-saudari ada hambanya yang biasa-biasa saja gitu ya. Tetapi kita mau dengarkan apa yang Bapak sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Ya, kita mau tangkap firman Tuhan itu. Puji Tuhan. Boleh tampilkan yang ada AB-nya itu. Yang PowerPoint plus speaker AB. Sorry, bahasa-bahasa ini. Agak di tengah dia itu. Iya, puji Tuhan. Iya, itu ya. Membangun rumah kasih sebagai tempat kediaman bangsa-bangsa ini copy paste mutlak dari topiknya GKKDBP sepanjang 1 tahun 2021 ini. Kita akan membaca dari beberapa ayat firman Tuhan. Pertama dari Efesus pasal yang kedua ayat 18 sampai 19. Next. Saya mana ya? Sebentar ya Bapak Ibu. Nggak rame kalau nggak muncul pembicara di situ. Cuma ada ayat. Yang plus AB itu ya. Soalnya ini share-nya baru dibuat tadi sih ya. Tadi sebelum ibadah, jadi mungkin masih ada yang belum siap. Oke, nggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara-saudari, Efesus pasal yang kedua ayat 18 sampai 19 katakan begini. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kamu bukan lagi orang asing, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya, jadi ya Bapak Ibu saudaraku, dikatakan firman Tuhan, kamu bukan lagi orang asing. Jangan bilang, oh ini kita hanya bangsa Israel itu yang dulu ada Tuhan Yesus kan keturunan Yahudi. Kalian ini warga asing, termasuk yang Indonesia ini. Tuhan bilang kamu bukan lagi warga asing dan bukan lagi pendatang, melainkan kawan sewarga, sudah jadi satu warga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah dari sinilah datang ilham tentang rumah kasih itu. Kita sudah dipersatukan dalam rumah Tuhan, dan Tuhan tidak pernah sandiwara. Waktu Tuhan bilang kamu semua satu warga sekarang. Tidak, bukan sandiwara. Iya, kita sih memang satu warga, tapi ingat-ingatlah kamu itu dari Indonesia bukan Israel. Bukan. Tuhan bilang kita sekarang satu. Amin. Tidak ada lagi pendatang, anggota-anggota keluarga Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya mau berikan kesaksian. Baru-baru ini ada satu saya menerima satu ajakan kelompok untuk terlibat kembali, karena memang kelompok ini saya ada di sana dulu ya, bertumbuh, tapi karena terjadi perubahan situasi sehingga akhirnya saya pilih menjadi outsider gitu ya. Nah kemudian kelompok ini karena sudah sempat hilang komunikasi beberapa sekian waktu lama gitu ya, lebih dari 10 tahun begitu. Nah kemudian karena pandemi, kemudian terjadi orang sudah mulai pakai Zoom lagi, ada WA apa semua, ternyata mudah untuk menghubungkan kembali orang-orang yang dulu itu ya. Dalam satu sisi bagus, dan saya nggak bicara tentang kelompok yang saya bilang ini salah atau bukan, pasti nggak salah gitu ya. Tapi saya mau ceritakan dari satu sisi yang terkait secara khusus tentang rumah kasih itu. Nah, ajakan dari satu kelompok untuk terlibat lebih dalam lagi. Kalau dihitung-hitung dari sisi pendanaan, kelompok ini cukup kuat gitu ya. Kalau dihitung-hitung dari personil anggotanya, ini terdiri atas orang-orang yang hebat-hebat, saudara-saudari. Gitu ya. Kalau kita bergabung di dalamnya, ya kita akan banyak terbantu, ya bagus gitu ya. Nah, tetapi saya punya satu pengalaman dengan kelompok ini.
dalam masa-masa perintisan dulu di GKKD Palangkaraya, dalam masa-masa perintisan itu, kemudian saya coba, kita waktu itu belum punya gedung, saya lupa tanah juga mungkin belum untuk gereja. Nah saya coba bikin proposal, saya coba lempar ke kelompok ini. Waktu itu masih ada mailing list, pakai mailing list waktu itu. WA belum ada, masih zaman dulu gitu ya. Pakai mailing list, lempar. Terus sama sekali tidak ada respon. Loh, maka katanya ini semua berapi-api nih untuk pelayanan gitu ya. Tetapi tidak ada respon sama sekali. Saya juga bingung loh. Bukankah kita dulu sama-sama punya satu semangat, punya satu gairah. Kok nggak direspon ya? Mungkin karena saya nggak terkenal ya. Tapi kalau kenal sih ya kenal-kenal aja gitu ya. Tidak ada respon sama sekali. Nah, mungkin karena belum ada dana, mungkin juga karena waktu itu belum terbangun hubungan yang solid, tapi enggak juga ya, cukup solid waktu itu, karena masih baru terpisah beberapa tahun gitu ya, dan lain-lain. Nah, sampai saya sadar saat itu ya sudah, saya lanjutkan pelayanan di Palangkaraya, kecewa sih enggak juga sama kelompok ini. Nah, dan akhirnya saya baru pahami beberapa saat di belakangan ini, berbeda dengan rumah rohani yang kita mau belajar tentang rumah kasih ini. Rumah rohani ini sekalipun banyak kekurangannya, ya karena sedang terus pembenahan yang ngurus juga manusia kan ya. Banyak kekurangannya, bahkan juga seringkali saya sudah nggak setuju, nggak suka, nggak simpatik lagi dengan cara-caranya. Terjadi clash sana sini, bukan hanya di Palangkaraya, di tempat lain. Mungkin juga disebut kurang dana, sehingga kurang support kepada orang-orang yang sudah sedang merintis di luar. Saya juga, kalau ini positif sekali, saya sangat tidak dikenal oleh para pemimpinnya, para leadernya, para penatuanya, kurang kenal. Saya nggak terlalu dekat kok dengan mereka gitu ya. Nah, tetapi ini yang saya baru sadari juga ya saudara. Walaupun dari dulu juga sudah dinyatakan, selalu ada dukungan. Sekalipun waktu itu belum ada WA, WhatsApp, waktu itu belum ada Zoom meeting, waktu itu masih sangat terbatas untuk hubungan komunikasi. Kalau mau kunjungan itu harus ya naik pesawat lah, bahkan mungkin naik kapal laut lah, harus ke Kalimantan, perlu waktu beberapa hari dan biayanya sangat besar. Tetapi itu semua ditempuh karena mau mendukung, dan dukungannya belum tentu 1 tahun ada datang hadir, belum tentu, bisa beberapa tahun. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun dalam kondisi yang seperti itu, saya paham hari ini selalu ada dukungan. Paling tidak mereka berdoa untuk semua orang-orang yang sedang merintis. Walaupun bahkan mungkin komunikasi di telepon pun mungkin, apalagi dikirimi uang, mungkin tidak pernah, tetapi selalu ada dukungan rohani, selalu ada doa-doa yang dinaikkan. Ya, hal ini saya pahami karena saya memahaminya. Ada Tuhan menempatkan gembala-gembala yang menjaga domba-domba, saudara-saudariku. Jadi ya seorang gembala kalau sekalipun dia mungkin kurang kenal ya, ini dombanya ini kenapa ini ya. Yang namanya juga gembala kan ya, bukan ahlinya. Bukan ahlinya ahli seperti Tuhan gitu ya, yang tahu segala permasalahan. Tetapi saat Tuhan taruhkan hati untuk dia berjaga-jaga untuk domba-domba itu, maka dia harus lakukan bagiannya. Bahkan mungkin ini domba ini, orang ini kok sikapnya kurang respon, kurang respect, cenderung mencengkelkan. Tetapi saat Tuhan taruhkan hati untuk dia mengayomi, untuk dia berdoa, untuk dia menjagai domba-domba itu, maka hati seorang leader, pemimpin, gembala, dia mengutamakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan dia selalu berdoa. Tuhan, saya nggak terlalu kenal orang itu, jarang ketemu, tapi kalau Tuhan bilang doakan. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sekian puluh tahun lewat, dan ada orang-orang yang setia yang ditaruhkan Tuhan di dalam rumah rohani, rumah kasih itu, untuk menjagai kawanan-kawanan domba, mau sudah sampai dimanapun. Bahkan mungkin dia gak usah bilang, saya doain kamu loh, bahas lain, bukan itu topiknya ya.
saya berjaga-jaga, saya bersyafaat bagi kamu loh. Nggak usah dia bilang. Yang penting dia, Tuhan taruh, doakan si ini, doakan. Nah, ada hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Dan itulah rumah rohani, itulah rumah kasih. Kasih yang murni, yang sejati, yang Tuhan taruhkan. Bukan karena ada dananya baru kita mau nyatakan bentuk kasih. Bukan karena ada jalur komunikasi. Bukan karena sarana transportasinya murah, mudah. Bukan. Tapi semata-mata karena Tuhan bilang, ayo jagai domba-domba. Doakan, dukung apa yang bisa dikerjakan. Itu wujud dari rumah kasih. Itu wujud dari rumah Tuhan. Yang ya rumah Tuhan luas ya, rumah kasih. Bapak Ibu Saudaraku, ada kecenderungan hari-hari ini karena fasilitas infrastruktur telekomunikasi yang begitu canggih dan murah, kita bisa ikut ke sana kemari, mungkin ikut YouTube kah, ikut Zoom meeting kah, atau apa, bisa ikut ibadah di sana sini, dan mungkin luar biasa makanannya itu lebih berbobot, lebih hebat seperti itu. Saya nggak bilang perkara itu salah, tetapi saudaraku, mungkin cara-caranya ya lebih kuat pendanaan atau apapun, saudaraku. Tetapi rumah kasih, rumah yang Tuhan taruhkan di mana kita digembalakan, itu nggak pernah bicara tentang saya mau menjagai kamu kalau ada dana, saya mau jagai kamu kalau kondisinya. Dalam rumah kasih, dalam rumah Tuhan, mau seperti apapun kekurangan orang-orang yang melayani, saat Tuhan bilang jagai domba-domba, dia harus kerjakan, dan dia pasti kerjakan. Itu hati gembala, dan di tiap-tiap rumah Tuhan, di tiap-tiap jemaat Tuhan sudah taruhkan gembala-gembala, saudaraku. Jadi ada beberapa pertemuan beberapa waktu yang lalu dengan para penatua di Bandung. Saya bilang, iya orangnya penatua bahkan sudah berganti ya, Bang Sahala sudah pensiun, Ko Timotius lagi yang gantikan. Tapi saya nggak terlalu, mungkin selama saya di Bandung kesempatan bicara ngomong langsung sama Kotim ini mungkin cuman 5 jam juga nggak sampai, atau 4 jam mungkin nggak pernah sampai kalau dijumlah-jumlahin, ditotal-totalin. Kan paling ketemu kan ya, itu pun kalau ketemu ngomong-ngomong paling hanya berapa menit. Nah kalau ditotal-totalin 3 jam atau 4 jam mungkin nggak sampai. Tetapi waktu kami komunikasi lewat Zoom, banyak yang hadir juga, rasanya dekat gitu kan. Weh Roy, kamu gini. Loh, iya ya, kayak sudah kenal gitu kan ya. Dan saya tahu orang-orang ini berdoa. Tidak mungkin terbangun hubungan relasi yang seperti itu kalau dia nggak punya beban hati. Saya tahu orang-orang ini berdoa. Walaupun kita mungkin kita nilai banyak kekurangan mereka, banyak ya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, itu rumah kasih, itu rumah doa. Itu rumah kasih. Jadi ya ada berbagai fasilitas sekarang. Bisa ikut Zoom, bisa nonton YouTube apa semua. Tetapi ingat satu perkara ini, Tuhan menempatkan gembala-gembala, penjaga-penjaga untuk dia jagain domba-domba. Nah, jadi saya nggak bilang kelompok yang pertama yang saya sebutkan itu salah, enggak saudaraku. Sekalipun dari sisi pendanaan lebih kuat, dari sisi orang-orangnya hebat-hebat, tetapi ada masa-masa di mana karena mereka nggak sanggup, terus kita nggak disupport gitu ya. Saya nggak disupport. Lain dengan rumah di mana ya saya diayomi, saya digembalakan. Seringkali saya bilang, siapa sih, saya nggak kenal mereka gitu. Tapi rancangan Tuhan yang bekerja sampai anak-anak ini, anak-anaknya termasuk saya ya, paham ada satu keterkaitan. Jadi waktu itu Ko Timotius bilang, loh kalau GKKD Palangkaraya sudah didewasakan, ayo bantu orang tua GKKD BP untuk kerjakan visi yang dari Tuhan. Gitu. Langsung, waduh, ya jadi begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian next slide di Efesus pasal yang kedua ayat 20 sampai 22, itu lanjutan ayat yang tadi, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, kamu juga turut dibangunkan. Jadi di dalam rumah kasih ini, yang menjadi tujuannya itu adalah pertumbuhan orang-orang yang ada di dalamnya. Itu tujuannya.
Bukan mau membangun rumah ini supaya semakin megah. Terus akhirnya kita jadi kayak dimanfaatin gitu kan ya. Kita jadi manfaatin, banyak orang-orang hebat nih di kita ini kan. Akhirnya jadi rumahnya ini yang ini mau dimanfaatin. Enggak. Tujuannya rumah itu adalah untuk pertumbuhan orang-orang yang ada di dalamnya. Bukan memanfaatkan orang-orang di dalamnya. Supaya rumahnya itu yang menjadi terkenal. Tujuan yang benar dengan tujuan yang benar. Dengan penjuru atau sasaran kepada kebenaran, yaitu Yesus sebagai patron, sebagai panutan. Di dalam rumah kasih, di dalam rumah yang Tuhan tempatkan kita bertumbuh di dalamnya, sudah di-set tujuannya supaya kita hanya memandang kepada Yesus Kristus sebagai teladan. Bukan hanya, Yesus sebagai Tuhan, enggak. Tuhan pernah ada di bumi dan dia hidup memberikan teladan bagaimana kita orang percaya harus hidup. Patronnya sudah ada, Tuhan Yesus. Mulai dari kesetiaannya, mulai dari pendudukan diri, mulai dari dia bilang makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Waktu Tuhan Yesus katakan, tetapi bukan kehendakku terjadi, melainkan kehendakmu. Nah itu semua itu semua patron, pola, itu semua teladan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Dan kita di rumah Tuhan, di rumah kasih ini, kita diajar untuk menuju kepada kebenaran, kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada sasaran yang lain. Kalau mungkin ada kelompok-kelompok dibentuk bukan untuk melaksanakan apa yang Tuhan Yesus teladankan, bisa, mungkin tujuannya ya macam-macam ya. Asal jangan mungkin terjebak ke politik lah. Akhirnya ujung-ujungnya mau mengusung seseorang supaya politik, atau mungkin jadi macam-macam. Tetapi tujuan rumah kasih Yesus Kristus sebagai patron. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, jadi ini rumah kasih yang disampaikan bagi kita umat Tuhan juga dalam tahun 2021 ini. Nah terus bagaimana membangun rumah kasih ini? Ya namanya juga rumah kasih gitu ya. Otomatis kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Namanya juga rumah kasih. Kalau namanya rumah apa gitu ya, rumah mawar, ya di dalamnya banyak mawar. Jual mawar. Toko melati ya di dalamnya mungkin jual toko bunga-bunga melati. Rumah kasih ya di dalamnya kasih, saling mengasihi. Kita baca di ayat selanjutnya, Yohanes pasal yang ke-13, ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada perintah baru, Tuhan katakan, aku berikan perintah baru. Jadi perintah, supaya kamu saling mengasihi. Jadi kalau bicara kita saling mengasihi ini, bukan bicara feeling so good. Feeling, saya nggak ada feel tuh ya untuk mengasihi dia. Orangnya kayak gitu, jutek, gini. Bikin kesalin kayak gitu kan ya. Tapi Tuhan bilang, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Amin, saudara-saudaraku. Jadi saat kita saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak lagi dikuasai atau didorong oleh perasaan kita saja. Perasaan manusia ini bisa berubah-ubah, tetapi saat kita tunduk pada teladan Tuhan Yesus, mengasihi. Kalau Tuhan juga mau pakai perasaan, waduh, di kayu salib enggak mau dia gitu ya. Kalau mau pakai perasaan, Bapak kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Mengerikan sampai dia bertetesan darah, keringatnya seperti darah menetes. Kalau dia mau pakai perasaan, tapi dia bilang, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kalau Tuhan mau ikut perasaan, tapi dia mau taat pada perintah Bapaknya. Itu teladan bagi saya dan engkau, saudara-saudariku, sehingga pernah saya pakai istilah bagi kita anak-anak Tuhan, jangan ada like dan dislike kayak di Facebook gitu ya. Saya nggak bilang Facebook salah gitu. Wah ini saya like, ini dislike. Nggak bisa saya like dislike dengan sesama anak-anak Tuhan. Nggak bisa.
harus like terus, harus love terus, harus mengasihi terus. Saya mau nggak suka dia, pokoknya saya harus mengasihi dia. Nggak bilang, dislike. Nggak suka gitu ya. Ada yang suka, nggak suka. Di Facebook sih ada ya pilihan. Tapi di dalam hubungan kita, dalam rumah Tuhan, dalam rumah kasih, nggak bisa milih. Saya mengasihi yang ini saja. Enggak, Tuhan bilang, aku memberikan perintah baru kepadamu. Supaya kamu saling mengasihi. Aduh Tuhan, susah saya mau mengasihi dia. Tetapi ya karena Tuhan suruh, saya harus mengasihi. Dan bukan dengan kasih yang pura-pura. Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaan bagi saya dan engkau. Seorang ibu yang miskin, dapatkah dia mengasihi anaknya? Dia miskin, tidak punya apa-apa. Tapi apakah ibu itu mengasihi anaknya? Apa buktinya? Enggak pernah dikasih makan yang enak, enggak pernah dikasih baju yang bagus, apa semua. Apakah bukti kasih itu hanya terbatas pada materi, uang atau harta? Ya itu semua orang memahaminya bahwa kasih itu tidak bisa dihitung dengan perkara-perkara seperti itu. Kasih akan selalu berusaha membuat orang lain bertumbuh. Mungkin dia nggak punya apa-apa ya. Kalau saya bagikan hal tentang pelayanan para penatua, para pemimpin dulu di Bandung, mereka mungkin ya sama manusia banyak kekurangan, sedang berproses membenahi diri, banyak kekurangan, tetapi mereka tidak pernah lupa untuk orang-orang yang dilayani ini terus bertumbuh, menjadi kuat, mencapai tujuan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah di dalam rumah kasihnya Tuhan. Semua dalam berbagai keadaan, kekurangan, bahkan sekalipun tujuannya supaya orang lain mengalami pertumbuhan. Supaya orang lain menjadi kuat sampai kepada panggilan hidupnya yang ditetapkan oleh Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Itu yang membedakan antara rumah kasih sejati dengan rumah-rumah yang lain. Mungkin ada yang mirip-mirip seperti itu ya. Mirip-mirip, tetapi tujuan rumah kasih bahkan mau habis-habisan pun selalu orang yang harus bertumbuh. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4-8 tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Itu tentang kasih. Nah, kemudian cara yang kedua juga bagaimana membangun rumah kasih. Saling mengampuni satu dengan yang lain. Matius pasal yang ke-6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dalam rumah kasihnya Tuhan harus terjadi saling mengampuni satu yang lain. Kenapa harus saling mengampuni? Kalau Tuhan sudah katakan firman Tuhan ini, artinya memang ada peluang untuk di dalam rumah itu bisa saling menyakiti satu dengan yang lain. Bisa terjadi entah sengaja atau mungkin karena tidak sengaja. Tetapi diingatkan untuk kita perintah Tuhan saling mengasihi dan kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Mengampuni. Ya, mungkin tidak mudah ya saudara-saudariku. Tetapi saat perkara itu datang kepada saya dan engkau, mari bersyukur. Itu ya kalau anak sekolah itu kayak ujian. Sudah lulus enggak dia di pelajarannya ini? Sudah tahu kan ayatnya ya? Sudah tahu ayatnya kita harus saling mengampuni gitu ya. Begitu datang ujian, nah berarti itu sudah saat-saatnya tuh untuk dia mau naik kelas kayak gitu ya. Begitu kita tahu perintah Tuhan untuk kita saling mengampuni, terus kejadian dalam hidup saya dan engkau, saudara-saudaraku, itu kesempatan kita mau maju atau kita pilih, saya tinggal di kelas 1 saja, saya tinggal di kelas 1. Semua pilihan-pilihan, saudara-saudaraku. Tetapi saat saya dan engkau tinggal dalam rumah kasih, kita
rancangan rumah kasih ini tadi ya, Tuhan sendiri yang membangunnya. Rencana Tuhanlah yang ada dalam rumahnya itu. Ya, orang-orang yang mendoakan itu belum tentu dia suka sama orang yang dia doakan. Tapi waktu Tuhan bilang doakan, siap. Dia harus doakan. Dan waktu dia doakan, mengalirlah kasih Tuhan. Sehingga walaupun orangnya dia nggak kenal, walaupun ada masalah-masalah, tapi karena dia sudah doain, terus cair suasananya. Ketemu dengan orangnya, kok jadi dekat, kok jadi akrab gitu ya, saudaraku. Ini juga menjadi bukan rahasia ya, solusi atau jawaban jalan keluar hubungan di dalam rumah, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak gitu kan ya. Kalau kok ini ada yang nggak nyambung ini, ada sesuatu yang namanya kita manusia banyak keterbatasan, kok ada yang nggak nyambung ya dengan istri atau dengan suami atau dengan anak-anak. Bapak Ibu Saudaraku, doakan, jangan sambil lalu gitu, doakan. Terus walaupun mungkin jarang ketemu atau apa, tapi ada satu perkara ajaib yang pasti terjadi waktu itu kita doakan. Karena apa? Karena kita tangkap isi hati Tuhan, kita jadi tahu hati Tuhan terhadap orang itu. Jadi terhadap anak ya, terhadap pasangan, terhadap teman-teman, doakan. Orang yang mungkin bikin marah kita sekalipun, waktu kita ambil waktu kita doakan, terus Tuhan tunjukkan, aku mengasihi dia. Akhirnya cair suasana, saudaraku. Ya, jadi ambil waktu, ini kuasa doa luar biasa. Banyak sekali dan terlalu banyak manfaatnya. Bahkan Tuhan Yesus, anak Allah, tapi dia ambil waktu juga berdoa, bahkan doa semalaman. Ini Bapak Ibu Saudaraku, ambil waktu ya. Pasangan suami istri, apalagi gitu, itu dua menjadi satu. Jangan hanya mengandalkan pokoknya kita sudah ada akte nikah, nggak ada apa-apanya itu kan ya. Ada akte nikah gitu ya. Itu hak-hak sipil. Saling mendoakan satu dengan yang lain, anak-anak juga saudara-saudara seiman. Mungkin banyak kekurangan-kekurangan kita, saudara-saudaraku, tetapi ya rumah kasih terbentuk melalui perkara-perkara ini. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Tuhan katakan tentang situasi dunia, baik di ini nubuat dari zaman Yesaya, bahwa ada kondisi seperti ini, bahwa bangsa-bangsa cari terang dan Tuhan sudah mengatur bangsa-bangsa itu akan berduyun-duyun datang kepadamu. Artinya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan sedang menyediakan rumah kasih untuk mengumpulkan anak-anaknya. Saya nggak bicara hanya tentang orang-orang Kristen, tapi anak-anaknya. Tuhan mengasihi seluruh dunia, seluruh umat manusia ini. Tuhan mau mengumpulkan mereka dan sebagai umat pilihannya. Saya dan engkau yang sudah terlebih dahulu dipanggil mendapat kehormatan menjadi bagian dari rumah kasihnya Tuhan melalui kehidupan kita sebagai gerejanya. Kesempatan. Tuhan bilang, Tuhan sudah mengatur di akhir zaman bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun mencari kepada terang Tuhan. Dan saya dan engkau, ya, rumah kasih bukan bicara tentang gedung, tetapi tentang bicara pengayoman, hubungan-hubungan, orang-orang yang mau menjagai, yang mau menggembalakan, yang mau mengasihi. Bangsa-bangsa berduyun-duyun, mereka mencari-cari seperti itu. Bahkan dikatakan tadi itu, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ada raja-raja, ada penguasa-penguasa, orang-orang kuat, tapi mereka punya power di bumi ini. Tapi mereka lihat loh, ini kok ada hal yang berbeda dengan orang-orang ini. Mereka datang. Saat itu terjadi, jangan kita jadi nggak tahu, jadi takabur, jadi sombong kan? Hebat juga saya ini. Enggak. Memang itu panggilan kita
itu kehormatan yang Tuhan berikan? Untuk apa? Untuk kita mengayomi, untuk kita menyatakan kasih Tuhan. Bukan kasih kita. Kasih kita ini ya sama juga, sama kita manusia daging. Tapi kita mau menjadi alatnya Tuhan, menyatakan kasih Tuhan bagi orang-orang itu. Amin. Itu satu kehormatan. Ya ini Tuhan sudah nubuatkan, perkatakan nabinya ya, nabi Tuhan yang pernah nubuatkan perkara ini. Ada kondisi yang seperti ini. Juga di 1 Petrus pasal yang kedua ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita dipergunakan sebagai batu-batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mari kita mempersembahkan diri saya dan engkau untuk dipakai Tuhan. Tuhan mau bangun rumah kasih-Nya itu. Batu-batunya ya kehormatan saya dan engkau. Dikatakan dalam firman Tuhan itu begitu. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Tidak ada yang pura-pura dalam firman Tuhan ini. Waktu Tuhan ibaratkan dia membangun satu rumah dengan batu-batu hidup itu. Kalau Tuhan taruh batunya di sini, kemudian ada batu yang lain ditaruh Tuhan di atasnya. Artinya apa? Batu yang di atas ini bergantung kepada batu yang ada di bawahnya. Ada saling ketergantungan. Enggak pura-pura. Tuhan bilang, enggak apa-apa aja kamu batu yang di bawah. Kalaupun kamu hilang, aku sangat berkuasa kok untuk menopang batu yang itu. Batu yang ini, supaya dia melayang-layang. Itu namanya pura-pura. Tapi saya percaya Tuhan pakai ibarat rumah rohani ini bukan pura-pura. Artinya ada bagian, ada dampak kehadiran saya dan engkau masing-masing. Memang kita bilang, oh Tuhan berkuasa kok. Kalau misalnya ada yang comot dari batu itu, wah, Tuhan yang hebat, nanti dia buat batunya melayang. Itu Tuhan tidak akan pakai ibarat gambaran tentang rumah, tentang bangunan seperti ini. Tapi saat Tuhan pakai bicara tentang bangunan, ada batu-batu yang tersusun, saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling berdampak satu terhadap yang lain. Itulah hubungan-hubungan saya dan engkau, saudara-saudaraku. Dan hubungan posisi-posisi yang spesial bagi saya dan engkau. Ya kita bilang, oh, Tuhan berkuasa kok. Kalaupun ada yang hilang, nanti Tuhan bisa dengan kuasanya menopang. Enggak, Tuhan tidak sedang berpura-pura waktu difirmankan seperti ini. Ada hubungan antara saya dan engkau, saudara-saudari, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling tergantung satu dengan yang lain, gitu ya. Saat saya berdiri di tempat ini, waktu tadi kita lagunya apa tadi, lagu tentang kemenangan itu ya. Lebih dari pemenang, Bapak Ibu Saudaraku, pernah rasakan menang nggak? Kalau nggak pernah bertanding, kalau nggak pernah perang, gimana mau rasa menang? Gitu ya. Yes, saya menang. Menang apa? Nggak tahu. Pokoknya menang. Gitu. Beda dengan orang yang bertanding, mungkin perang kayak gitu kan ya. Terus dia jalan tenang-tenang. Kayaknya dia itu biasa-biasa aja, tapi sukacitanya luar biasa. Biarpun dia cuma diam-diam, tapi itu kalau dia memang rasakan menang, saudara-saudaraku. Nah, yang nggak pernah mengalami peperangan itu, terus sorak-sorai kemenangannya itu ya mungkin biasa-biasa saja gitu. Apalagi kalau begitu ada tantangan, waduh tantangannya berat kan gitu ya. Sudah saya mengalah saja kan, waduh nggak pernah rasakan kemenangan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang pernah mengalami tantangan, terus dia keluar sebagai pemenang, waduh. Itu mungkin dia harus mengungsi mungkin kalau dia mau praise and worship gitu ya, supaya tidak mengganggu tetangga mungkin gitu ya. Saudaraku. Ya, mari merenungkan perkara-perkara apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Ada masa-masa di mana
God please help me. I don't know what to do again. Saya nggak tahu lagi apa yang mau dilakukan kan gitu. Berdoa pun sudah nggak bisa gitu kan. Baca firman sudah nggak ada tertarik sama sekali kayak gitu. Ada kondisi-kondisi. God please help me. What is happening? Apa yang sedang terjadi? Ada masa-masa saya jalan terus dalam sikap hati. Ya, saya sudah siap mengakhiri pertandingan. Gitu. Sudah hampir sampai di sini saja gitu. Ada masa-masa dan saya tahu itu bukan suara Roh Kudus, saudara-saudaraku. Ada suara-suara penipu yang, tapi saya nggak, ini kok bisa muncul gitu ya. Dan saudara-saudaraku, masing-masing kita, ya menurut saya diizinkan Tuhan untuk berhadapan dengan peperangan-peperangan yang seperti itu. Masing-masing kita ada peperangan-peperangannya sendiri. Dan ya di situ kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita menikmati kemenangan demi kemenangan itu. Jadi kemenangan kita bukan hanya sebatas pujian gitu ya, lebih dari pemenang sebatas pujian gitu ya. Tetapi itu betul pengalaman hidup, saudaraku. Itu yang kita alami sehingga waktu kamu mau tepuk tangan pakai satu jari kelingking pun, tapi kalau ada gitu. Tapi karena engkau mengalami kemenangan itu, kamu mau diam-diam pun, oh Tuhan, thank you Lord. Oh you are great God, kan gitu ya. Karena dia menang, saudaraku. Amin. Ya, dalami firman Tuhan, dalami kasih Tuhan, maka kita akan melihat bahwa oh luar biasa kasih Tuhan dan perkara-perkara yang menyertai kita. Saudara-saudaraku, itu ya yang kita ada bagian kita satu sama yang lain. Jadi jangan bilang di rumah Tuhan di tempat ini, oh itu yang paling penting itu kayaknya Bang Roy. Itu yang pelayan itu yang paling bawah posisinya, saudaraku. Kan Tuhan bilang begitu ya. Yang mau jadi besar harus jadi hamba, yang mau jadi pemimpin harus menjadi yang terkecil. Gitu. Saudaraku, masing-masing saya dan engkau kita ada posisi-posisi yang tidak tergantikan, yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Mari ambil bagian, mari mempersembahkan diri untuk dipakai Tuhan membangun rumah kasih-Nya. Saya dan engkau tidak boleh sembarangan menjalankan hidup kita menurut kehendak kita sendiri. Melainkan kita harus mengikuti pola rencana Tuhan. Di tengah-tengah kita ada saudari-saudari yang baru wisuda gitu. Ada Aas, ada Shirley, puji Tuhan, selamat. Ya, saudara-saudaraku, ada saudara-saudara yang sedang berdoa untuk pekerjaan. Mari datang pada Tuhan. Tuhan tidak pernah diam-diam gitu kan ya. Pas Aas berdoa, Tuhan saya nanti kerja atau melanjutkan bagaimana. Terus Tuhan diam-diam, enggak aku kasih tahu. Enggak. Tuhan sudah punya rancangan yang luar biasa bagi saya dan engkau. Orang dunia mungkin bilang, biasa-biasa aja itu langkah-langkahmu selanjutnya. Tetapi tidak ada langkah-langkah biasa-biasa yang Tuhan sudah siapkan, saudara-saudaraku. Mungkin bagi dunia bilang, pekerjaanmu itu biasa-biasa saja. Oh, tapi tidak ada yang biasa-biasa. Waktu Tuhan sudah atur itu, anakku kamu di situ posisimu ya. Itu posisi yang tidak tergantikan. Banyak suku-suku bangsa yang membutuhkan rumah kasih Tuhan. Saya dan engkau, kita yang sudah terlebih dahulu dipanggil masuk dalam rumah Tuhan, masih banyak lagi saudara-saudaraku. Akhir zaman mereka membutuhkan satu pengayoman, mereka mau datang berduyun-duyun. Karena itu saya sangat percaya dalam kondisi GKD Palangkaraya, gereja-gereja Tuhan, Roh Kudus sedang menyiapkan perkara-perkara ini. Ini yang harus terjadi. Mungkin kita pandang banyak kekurangan-kekurangan, tetapi mari tinggal di dalam rencananya Tuhan. Dan ya Roh Kudus yang berkuasa itu yang memimpin saya dan engkau untuk menuntaskan apa yang Tuhan Yesus Kristus perintahkan kepada gerejanya. Amin. Ya, setelah saya dan engkau kita dengar tentang rumah kasih ini, saudaraku, kita jadi tahu ya bahwa posisi kita begitu penting dan tidak tergantikan. Tidak ada yang bilang, aduh saya tidak sehebat pembimbing saya tidak sehebat orang-orang yang melayani di mimbar itu. Enggak ada lagi ya istilah itu. Kita ada posisi-posisi yang bukan pembimbingmu yang taruh engkau di situ, bukan pendeta, tapi Tuhan yang taruh engkau di situ, saudaraku. Amin, puji Tuhan.
Mari kita mau mengaminkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, kami sungguh bersuka cita mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu, Tuhan, bahwa sungguh tidak ada dari kami yang menjadi warga kelas 2 di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Semua kami Tuhan, kawan-kawan sewarga, tidak ada yang status pendatang, tidak ada yang status yang tidak penting, tetapi Bapa, kami semua unik, kami sungguh berharga di mata-Mu ya Bapa di sorga. Tuhan yang sudah mengatur, kami punya posisi, kami punya panggilan yang secara spesifik ya Bapa. Tuhan, saat kami dengarkan firman-Mu, kami percaya firman-Mu yang membersihkan semua konsep-konsep yang salah yang diajarkan oleh dunia, bahwa kami ini, dunia katakan kami ini biasa-biasa, di tengah-tengah masyarakat kami ini orang-orang yang tidak terlalu berdampak, tidak berpengaruh, dan itu kami bawa di dalam rumah Tuhan, dalam gereja, kami tetap mengatakan kami orang-orang yang biasa-biasa. Bapa di surga Tuhan, firman-Mu yang membersihkan semua sikap hati yang salah, semua perkara-perkara ini, dan kami boleh melihat dan kami menerima sukacita yang baru hari ini Tuhan. Bahwa sungguh semua kami berharga, mulia di mata-Mu ya Bapa di surga. Tuhan juga ingatkan kami bahwa kami saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Kami saling bergantung satu dengan yang lain. Oleh karena itu kami harus saling menjagai, kami harus saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan Bapa di surga Tuhan yang menolong kami Tuhan untuk memulihkan semua keretakan-keretakan yang terjadi, baik yang oleh karena kekerasan hati kami, oleh karena ketidaktahuan kami Bapa. Kami berdoa oleh kuasa kasih Tuhan itu yang sungguh memulihkan semuanya itu. Bapa di surga, lebih lagi kami berdoa ya Tuhan. Tuhan yang sudah menetapkan bahwa akan banyak bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang akan datang ke dalam rumah Tuhan. Mencari rumah kasih Tuhan itu, bahkan raja-raja Tuhan. Siapkan kami ya Bapa, gereja-Mu untuk kami tinggal dalam rumah kasih ini. Dan siapkan kami dalam kapasitas kami Tuhan, untuk kami melayani, untuk kami mengayomi, untuk kami menjangkau dan mengasihi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus, kami sungguh percaya lebih daripada kerinduan hati kami untuk rumah Tuhan semakin hari semakin bertumbuh. Engkaulah yang punya rancangan semuanya itu ya Tuhan. Mari terjadilah menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, Engkau yang berkati semua jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan selesai. Apakah? Ya, izin saya menyampaikan pengumumannya. Tadi minta Bapak Nika. Izin nanti saya aja yang menyampaikan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hari ini keluarga Bapak Ricci sedang melayani ke Bukit Lumut ya. Kita dukung doa. Dalam sepanjang tahun 2021 ini rasanya saya saya belum pernah sempat bersama-sama mendampingi mereka, seingat saya ya. Rasanya di tahun 2021 ini sampai hari ini keluarga Bapak Ricci yang pergi melayani. Cuma saya nggak tahu apakah ada. Soalnya tadi belum ada Papa Jo. Saya pikir janjian Papa Jo sama-sama jalan ke sana ya. Ternyata ada di tengah-tengah kita. Dukung doa, keluarga Bapak Ricci senantiasa antusias untuk menggembalakan jemaat Tuhan di sana. Ya sama seperti Raja Daud yang waktu di Padang dia dipercayakan untuk menggembalakan 2-3 ekor domba gitu ya. Enggak yang puluhan. Ya 2 jam 3 jam ke Bukit Lumut yang di sana dilayani, ada 2-3 kakak gitu ya, ada juga keluarga di sana ya. Tetapi semuanya berharga di mata Tuhan, sehingga diutus Tuhan jauh-jauh dari Palangkaraya untuk melayani di sana. Bapak Ibu saudaraku, Bukit Lumut ya. Kalau Dokter Richard bilang masih jauh itu ke sana Bang, sampai di ujung sungai sana, sampai masih banyak kampung-kampung yang seperti itu. Kita baru satu yang kita layani. Ya, bukan hanya kita sendiri, ada gereja Tuhan, juga tubuh Kristus yang lain yang ambil bagian. Mari sama-sama berdoa untuk kita lihat
untuk pengembangan-pengembangan kita rumah Tuhan di Palangkaraya semakin bertumbuh dan kita juga boleh membawa dampak bagi Kalimantan Tengah. Puji Tuhan. Ya semuanya rencana Tuhan gitu ya, kita tinggal pasang sikap hati yang setia. Itu juga selamat untuk adik-adik kita, Kak Sherly, Kak Aas yang sudah wisuda, luar biasa. Saya aja yang nggak wisuda hanya lihat di Facebook foto-foto wisudanya sudah senang sekali gitu ya. Apalagi mereka yang di wisuda sudah selesai satu tahapan dan juga saudara-saudari yang lain juga yang sudah wisuda juga luar biasa ya. Perjuangan satu tahap perjuangan sudah selesai dan ada rencana-rencana Tuhan berikutnya dalam hidup saudara-saudari kita ini yang akan dilanjutkan. Selamat juga untuk orang tua Papa Mama Aas juga ya, orang tua Kak Sherly juga sudah ya berhasil lah, bukan cuma anak yang berhasil ya, orang tua juga sudah berhasil hitungannya gitu ya, sama-sama merayakan dan kita anak-anak Tuhan semuanya bersukacita untuk perkara itu. Untuk jadwal ibadah Komsel, izin saya nggak ulang ya, izin saya nggak ulang di sini. Jadi silakan nanti Komselnya masing-masing yang saling mengingatkan. Saya juga ada buat website sederhana gitu ya, si Daudku gitu ya. Ada pernah saya WA. Kalau misalnya lupa jadwal atau alamat Zoom, nah itu bisa lihat di situ. Satu hal yang saya rasa perlu diumumkan jemaat Tuhan. Kewaspadaan kita untuk menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Baru-baru ini terjadi hal yang sangat mengerikan di India. Ya menurut beberapa yang menyampaikan berita itu terjadi karena bulan Februari yang lalu pejabat tingginya sudah mengatakan kita sudah berhasil menekan COVID di bulan Februari 2021. Kita sudah berhasil. Mungkin waktu itu sudah tinggal 11 ribuan dari sekian miliar ya, ratusan juta ya mungkin penduduknya India, tinggal 11 ribuan itu yang penderita COVID-nya. Jadi kita sudah berhasil. Akhirnya terstigma mungkin di tengah-tengah masyarakat bahwa ya kita sudah mungkin sampai kepada herd immunity atau apapun, sehingga waktu saatnya mereka mengadakan acara ritual keagamaan itu jutaan orang menuju ke satu tempat dan ya kita mendengar berita-berita yang cukup luar biasa ya, mengerikan ya. Ratusan ribu dalam sehari terdeteksi, ribuan yang meninggal gitu ya, mengerikan sehingga akhirnya negara-negara mulai menutup akses wisatawan yang pernah perjalanan ke India dalam beberapa hari nggak boleh masuk. Termasuk di Indonesia sudah mulai memperhitungkan yang seperti itu. Nah, ada yang bilang ini gelombang ketiga serangan dan gelombang ketiga ini lebih parah. Kalau saya mendengar hal itu di Palangkaraya, kayaknya kayak gitu juga ya. Sudah mulai berkurang kita ini. Memang seperti itu. Tetapi kita diingatkan waspada, jangan karena sudah capek nih pakai masker. Dulu di muka saya ini hanya ada kacamata. Sekarang nambah masker lagi. Mudah-mudahan tidak nambah yang lain-lain lagi. Nanti banyak sekali onderdil yang dipakai di muka ini gitu ya. Cukup kacamata dengan masker saja gitu ya. Sudah 1 tahun lebih pakai masker kayak gini kalau keluar rumah gitu ya. Jangan kita harus tetap waspada, jangan lemah ya saudara-saudariku. Tetap kenakan protokol kesehatan, tetapi jangan membuat kita menjadi takut gitu ya. Menjadi takut, tetap percaya ada Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memproteksi gitu ya. Kalau saya selalu bilangnya mirip yang kena hujan ya. Kalau ada yang berhasil keluar rumah saat hujan tidak kena hujan, ya mungkin karena pakai payung gitu ya. Semua hujan juga kena juga semua orang gitu ya. Mungkin itu ya, ada hal yang lain kan yang lupa. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, silahkan menyampaikan
persembahan-persembahan yang namanya persembahan syukur ya, bukan tagihan rekening gereja, bukan. Ya perlu disampaikan ya. Bagaimanapun caranya ini gereja belum menyediakan ini sarana yang lebih mudah ya, kita sedang mudah-mudahan dalam waktu dekat juga kita bisa sediakan fasilitas dari rumah, Bapak Ibu bisa mengirimkan persembahan, cukup scan barcode-nya atau apa. Ya, silakan sampaikan persembahan-persembahan, namanya persembahan syukur gitu ya. Baik itu persepuluhan juga persembahan khusus. Mungkin ada yang, oh terima kasih Tuhan, akhirnya saya wisuda, ngasih persembahan, wah itu persembahan khusus namanya gitu kan ya. Atau apapun judulnya gitu. Ada yang baru keterima kerja mungkin, oh saya persembahan sulung, nah itu silakan Bapak Ibu Saudaraku. Dan apa yang dikumpulkan dalam rumah Tuhan, tidak itu bendahara kita Ibu Hotnida itu selalu merekap dan itu tidak tertutup ya, kalau ada jemaat Tuhan mau melihat bagaimana keuangan gereja itu silahkan boleh nanya ke salah satu pengurus atau boleh tanya langsung ke Ibu Hotnida, itu tidak tertutup. Cuma kita memang nggak gembor-gembor ngapain gitu ya. Nah, tetapi bendahara gereja selalu buat laporan-laporan pertanggungjawaban, juga semua pengeluaran-pengeluaran itu selalu ada diskusi-diskusi sebelumnya gitu ya, sehingga ya kita bisa saling menjagai gitu ya di dalam kepercayaan yang ditaruhkan jemaat di dalam rumah Tuhan dalam mengelola keuangan. Ya mungkin itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Saya kembalikan ke WL, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Mari jemaat Tuhan, kita mau akhiri ibadah minggu kita pada hari ini. Mari saya menjawab setiap kita untuk kita bangkit berdiri. Yes, siap untuk bergerak lagi sepanjang 1 minggu ke depan. Tetap semangat. Ayo tepuk pundak kiri atau kananmu, katakan semangat bergerak sepanjang 1 minggu ini. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kondisi tubuh juga untuk tetap fit. Minum vitamin secukupnya. Makan secukupnya, istirahat secukupnya, lalu bekerja dengan maksimal juga. Dengan segala hal yang diberikan, tanggung jawab, kepercayaan, baik dari tempat kita bekerja maupun dari keluarga kita, dari siapapun yang terlebih Tuhan yang sudah mempercayakan setiap hal yang ada dalam hidupmu. Mari kita jaga, kita mau kerjakan dengan maksimal. Semangat saudara-saudari, dan kita mau lakukan semuanya buat Tuhan kita. Yes, kita mau naikkan pujian. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Yes God. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya mencucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya
darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Oh, segala hormat, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kekaguman kami hanya bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ramato pasera namo. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabala nama sera batoko nama sikira lanamo. Rabala toko sira bakiara lanamo. Haleluya. Rabala nama sera batokura lanamo. Haleluya. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Hallelujah. We worship you, Lord. Yaraba fatoko shena makiara fakarala nama santa. Ena tokura balana toko shikira bakura nama. Rabala nama shira batoko shikina kiara nama santa. Yaraba shikira batoko shikina makura basekira. Hirala nama sekina kiara nama. Terpujilah Engkau Bapa kami. Rabatoko nama shira batakiara nama. Engkau saja ya Bapa yang layak terima segala hormat, dan sungguh semuanya Engkau ciptakan untuk menyembah-Mu ya Allah Bapa kami. Bapa kami bersyukur ya Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Bukan karena kami lebih baik daripada orang lain Tuhan. Bukan karena kami yang memilih mendatangi Engkau. Tapi Tuhan Engkaulah yang mengenal kami. Engkau yang memilih kami, Engkau yang memanggil kami. Dan kami sungguh bersyukur. Kami sungguh beruntung ya Bapa di sorga. Dan masih banyak Tuhan umat-Mu yang belum mengenal Engkau, yang Engkau sebut sebagai umat-Mu ya Tuhan. Engkau mau kumpulkan Tuhan anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Tuhan, Bapa kami berdoa, mari Tuhan yang berikan kami hati-Mu, kasih-Mu. Berikan keberanian Tuhan, berikan hati Tuhan yang peduli untuk kami ambil bagian Tuhan. Di dalam rancangan Tuhan untuk memanggil dan memulihkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, suku dari berbagai suku bangsa ya Bapa di surga. Bapa Tuhan yang buka mata kami, juga hati kami untuk melihat yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Supaya sungguh belas kasih Tuhan yang memenuhi gereja-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, sikap kami yang masih acuh tak acuh ya Tuhan, juga terhadap suara-Mu, terhadap firman-Mu. Mari Tuhan yang pulihkan kami, ya Roh Kudus, Tuhan yang bentuk dan ajar kami, latih kami ya Tuhan. Untuk kami tahu bagaimana kami harus bersikap dalam masa-masa peperangan rohani ya Tuhan. Untuk kami terus berjaga-jaga di dalam roh Tuhan. Untuk kami senantiasa makan kebenaran firman-Mu, bersekutu dengan firman-Mu, dengan roh Tuhan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap saat ya Tuhan. Membawa semua pergumulan-pergumulan, membawa semua peperangan-peperangan yang kami hadapi di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan semua berkat-berkat, semua sukacita yang kami terima ya Bapa. Kami mau menyatakan syukur kami kepadamu saja ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, saat siang hari ini kita juga mau ambil bagian mendukung para awak yang ada di KRI Nanggala 402. Mungkin di antara kita tidak ada yang punya hubungan keluarga dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi kita tahu bagaimana hati keluarga yang ada anggota keluarga mereka harap-harap cemas.
Haleluya. Bapa kami di sorga, Tuhan, kami mau berdoa mendukung Tuhan untuk KRI Nanggala, para awak yang ada di dalamnya ya Bapa di sorga. Kami tidak tahu kondisi mereka ya Tuhan, tapi sungguh Bapa kami berdoa yang terbaik yang daripada Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, bahkan berikan Tuhan hidup bagi mereka boleh bertahan ya Bapa. Terjadi mujizat dan keajaiban-Mu ya Tuhan. Untuk kru yang ada di dalamnya ya Bapa di surga, Tuhan kami berdoa Tuhan. Kami berdoa juga semua pihak yang berusaha Tuhan berupaya untuk menemukan Tuhan posisi kapal selam ini ya Tuhan. Mari Tuhan yang tolong arahkan mereka ya Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun ada teknologi canggih yang dipakai, tapi itu Tuhan sungguh terlalu luas Tuhan, terlalu dalam Tuhan yang harus dicari Tuhan. Bapak kami berdoa pertolongan Tuhan yang terjadi mengarahkan Tuhan. Mereka dapat berkoordinasi dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami berdoa dalam waktu yang dekat apa yang dicari segera ditemukan. Kami masih terus berdoa berharap supaya Tuhan mereka selamat Tuhan, kru yang ada dalamnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapak kami berdoa juga Tuhan untuk kondisi pandemi COVID-19 Tuhan yang masih melanda Tuhan seluruh dunia. Juga di bangsa Indonesia, juga di daerah kami di Kota Palangkaraya. Bapa di surga Tuhan, kami berdoa, kami percaya bahwa tidak sehelai rambut pun gugur dari kepala kami Tuhan tanpa sepengetahuan dan kendali-Mu ya Bapa. Oleh karena itu kami berdoa sungguh proteksi ilahi itu terjadi Tuhan bagi umat-Mu, secara khusus bagi anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, semua anak-anak Tuhan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Proteksi ilahi terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus anak-anak-Mu Tuhan yang bertugas Tuhan untuk melayani Tuhan di daerah-daerah front ya Bapa. Kami berdoa proteksi Tuhan secara khusus melindungi mereka dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami berdoa supaya kami tidak lalai Tuhan, saling mengingatkan satu dengan yang lain Tuhan. Untuk tetap Tuhan berjaga-jaga juga menerapkan protokol kesehatan. Kami berdoa berikan hikmat untuk para pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah ya Bapa. Dalam mengambil sikap Tuhan untuk semua tindakan-tindakan yang harus dikerjakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kami juga berdoa, kami angkat tangan kami Tuhan untuk terjadi mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan untuk kondisi ekonomi bangsa Indonesia. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, ekonomi bangsa Indonesia tetap kuat dan kokoh oleh karena persetujuan dari sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa menopang semua usaha dan pengusaha-pengusaha. Mereka tetap kuat ya Tuhan. Selalu ada jalan keluar yang tersedia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para karyawan ya Bapa di surga. Tuhan, pertolongan dan solusi-solusi yang dari surga itu terjadi Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan hati untuk para pemimpin daerah Tuhan. Untuk para pemegang modal Tuhan. Supaya sungguh memberikan solusi Tuhan. Bagi karyawan-karyawan Tuhan. Bagi para buruh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh Allah andalan kami. Engkau dahsyat, Engkau ajaib ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa, kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang di wisuda Tuhan dalam minggu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk saudari kami Shirley, terima kasih untuk saudari kami Astri ya Tuhan, juga anak-anak Tuhan yang lain yang boleh menyelesaikan tahap pendidikan mereka S1 Tuhan. Bapa, sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau dahsyat ya Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa di surga, kami umat-Mu, kami dalam rumah Tuhan tempat ini sama-sama bersuka cita dengan keluarga mereka, dengan saudari-saudari kami ini ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan sebagaimana mereka berseru-seru kepadamu Tuhan untuk mengetahui pimpinan Tuhan selanjutnya dalam langkah-langkah hidup mereka. Bapa kami berdoa, mari Tuhan yang tunjukkan bagi saudara-saudari kami ini Tuhan, bagaimana mereka akan masuk melangkah dalam tahap-tahap selanjutnya. Dijauhkan segala kekhawatiran, dijauhkan dari segala ketakutan ya Tuhan. Tapi sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan
hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Itu yang berlaku Tuhan bagi saudara-saudari kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mari Tuhan buka jalan-jalan untuk saudara-saudari kami ini boleh menjalaninya sesuai dengan kehendak-Mu. Semua pintu-pintu yang Tuhan tidak kehendaki untuk mereka jalani biar semuanya tertutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Bapa. Kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk semua rencana-Mu yang sempurna atas kami ya Tuhan. Lebih saat Tuhan mengutus kami untuk menjadi saksi kerajaan Kristus di bumi ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Tuhan Engkau sendiri yang akan cukupkan segala yang kami perlukan Tuhan, jasmani dan rohani dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu pada siang hari ini dengan penuh sukacita, dengan iman kami melangkah meraih menerima semua bagian berkat yang Tuhan sudah siapkan tetapkan bagi anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir berkat-berkat kesehatan, kekuatan, mengalir berkat-berkat jasmani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua perkara-perkara rohani yang sudah disediakan sempurna oleh Tuhan Yesus, kami terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir memenuhi lumbung-lumbung-Mu dalam pekerjaan-Mu, dalam usaha-Mu, dalam rumah tangga-Mu, dalam studi-Mu, dalam pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan juga yang pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan bagi orang-orang lain ya Tuhan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan, dikenal lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Pak Immanuel Tuhan yang hari ini sedang melayani ke Bukit Lumut. Tuhan yang pimpin sertai mereka dalam perjalanan. Saat mereka berangkat juga pada mereka pulang nanti sore ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan syukur, persepuluhan, persembahan khusus, persembahan sukacita, persembahan sulung Bapa di sorga. Tuhan yang memberkati mereka sesuai dengan tindakan iman mereka ya Bapa di surga. Dan juga Tuhan yang memberi kami hati yang waspada dalam kami mengelola setiap keuangan yang dipercayakan dalam rumah-Mu ya Tuhan. Demikian juga perbendarahan yang ada Tuhan percayakan bagi keluarga rumah tangga kami. Dijauhkan dari kami hati yang foya-foya, tetapi sungguh dengan sikap hati yang bersyukur. Tuhan berikan kami hikmat untuk kami mengelolanya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati keluarga Papa Met, Mama Met. Tuhan berkati keluarga Roni. Tuhan berkati keluarga Papa Maria. Tuhan berkati keluarga Bang Robert. Tuhan berkati keluarga Papa Nike, Kakak.